akhir-akhir ini kan ada yang heboh tentang kalung yang bisa menangkal virus corona nih, Dok. Bahkan Ya, artis-artis Indonesia beberapa sudah ada yang memakai, Dok. Nah, ya. itu seperti apa sih, Dok, sebenarnya? Emang beneran bisa gitu, Dok? Hello, Selo. Halo semua para pendengar podcast Hello Selo, bersama saya Rizka. Dan saya Dara. Di episode kali ini kita akan belajar sambil ngobrol tentang penyebaran virus corona atau biasa dikenal dengan COVID-19. Karena saat ini masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang keliru atau bahkan ada beberapa masyarakat yang belum paham. Dan tidak hanya itu, kita juga akan membicarakan tentang mitos-mitos yang masih beredar di masyarakat tentang penyebaran dari COVID-19. Kita akan bahas tuntas di sini. Sudah bergabung bersama kita ada Dr. Riris Andono MPH PhD yang biasa dipanggil dengan Dr. Doni. Benar tidak, Dok? Benar. Ya, Dok. Gimana kabarnya, Dok? So far so good. Masih kemarin terakhir tes COVID juga masih negatif, jadi ya. Alhamdulillah ya, Dok. Alhamdulillah. Dr. Doni ini merupakan salah satu dosen di FKKMK UGM dan tergabung dalam tim perencanaan data dan analisis gugus tugas COVID-19 di DIY ya, Dok. Benar seperti itu ya, Dok? Betul. Ya, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai. Kenapa santai? Karena agar sesuai dengan kondisi kita saat ini yang sedang KKN, kepanjangannya kuliah kerja nyantai, Dok. Jadi nggak di Di mana kalian KKN? Gimana, Dok? Di KKN-nya di mana? KKN-nya di Selo Martani, Dok. Oh, Selo Martani. Oke. Ya mungkin bisa langsung dimulai, Rizka. Jadi saya mulai pertanyaannya ya, Dok. Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Dara kalau dokter ini tergabung dalam gugus tugas COVID-19 di DIY. Nah, bisa dijelasin nggak, Dok, selama dokter bergabung itu gimana? Ya, tugas saya terutama memberikan masukan terkait dengan situasi COVID yang ada saat ini berdasarkan dari berbagai data yang ada, dan dari situ kemudian memberikan rekomendasi kira-kira apa yang harus dilakukan dalam situasi tersebut, terutama misalnya terkait dengan intervensinya seperti apa, apakah sudah saatnya kita melakukan pelonggaran social distancing misalnya, atau kemudian apakah kita harus mencari kasus dengan strategi yang lain, dan seterusnya. Jadi ini yang terutama yang saya lakukan, juga kemudian mempersiapkan beberapa hal terkait misalnya nanti ada adaptasi terhadap kebiasaan baru. Sekarang sudah tidak pakai new normal kan, tapi adaptasi terhadap kebiasaan baru. Jadi misalnya begini, COVID ini kan akan berlangsung cukup lama, mungkin 3-4 tahun ke depan. Anda sudah ada tahu belum hal itu? Baru tahu, Dok. Ya, karena kalau lihat sekarang kita orang yang terinfeksi masih sangat kecil, virusnya sudah bersirkulasi secara global, dan kemudian penyakit itu bisa berhenti kalau bisa ada namanya herd immunity. Herd immunity itu bisa karena vaksin, bisa juga karena sebagian besar sudah terinfeksi. Nah, karena vaksin belum juga ada, obat juga tidak ada yang menyembuhkan kan. Nah, sekarang tinggal tergantung pada seberapa cepat orang terinfeksi. Nah, karena kemudian kita bagian dari pengendalian kan melakukan social distancing dan macam-macam, maka kecepatan penularannya menjadi lebih kecil. Sehingga mau tidak mau kita kemungkinan besar akan menghadapi penyakit ini sampai 3-4 tahun ke depan. Semoga bisa berkurang kalau kita bisa menemukan vaksin lebih cepat. Tapi intinya itu, nah, karena kita masih akan menghadapi waktu yang agak lama, maka kita harus beradaptasi dengan situasi. Adaptasinya bagaimana? Ya kita harus
kemudian bisa mulai melakukan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga orang yang tertular oleh COVID ini tetap rendah dan korban akibat COVID ini tetap rendah juga. Jadi itu yang kemudian harus kita siapkan. Nah, apa yang harus disiapkan? Yang pertama jelas infrastruktur, ya kan? Infrastruktur harus disiapkan. Di mana-mana harus ada fasilitas cuci tangan, masker, dan sebagainya. Tapi juga kemudian setelah itu protokol kesehatannya, yaitu bagaimana orang melakukan pencegahan infeksi di tempat umum. Nah, ini yang harus disiapkan sebelum kita kemudian bisa beralih ke kebiasaan baru. Kira-kira begitu. Terima kasih, Dok. Nah, ini nih, kan cara penularannya setahu saya itu lewat droplet ya, Dok? Benar tidak? Ya. Nah, lewat droplet. Nah, terus itu bisa dijelaskan secara detail nggak, Dok? Itu gimana? Atau ada cara lain selain droplet? Ada beberapa cara. Droplet sudah pasti. Orang aerosol, yang kemarin ramai dikabarkan aerosol. Aerosol di tempat-tempat tertentu di fasilitas kesehatan yang tindakan medisnya itu bisa menyebabkan aerosolisasi, misalnya menggunakan ventilator mekanik, itu akan bisa menularkan lewat udara. Tapi di tempat umum, itu kombinasi antara droplet, jadi saya ngomong ini kalau kita sedekat Anda di layar komputer itu, maka ada muncratan yang bisa kemudian tertularkan secara langsung. Bisa juga kontak dekat. Kontak dekat itu misalnya kita berpelukan, misalnya ini, itu kemudian menyebabkan ada penularan kontak dekat. Tapi bisa juga yang namanya penularan fomite. Nah, Anda sudah tahu fomite? Fomite itu adalah kita tangan kita itu kan sering memegang wajah. Dalam 1 menit kita bisa memegang wajah berapa kali. Kalau kita terinfeksi, maka virusnya akan nempel di tangan kita. Kemudian kita megang handle pintu, megang macam-macam. Nah, kemudian ada orang lain megang handle pintu juga. Dan akhirnya orang tersebut tangannya nempel di mukanya. Nah, ini adalah penularan yang namanya fomite. Karena kita terkontaminasi oleh benda-benda yang sudah terkontaminasi tangan kita. Itu juga bisa terjadi. Oleh karena itu, maka kan kita salah satu caranya pencegahannya kan harus sering cuci tangan. Karena itu salah satu mode yang utama terjadinya penularan. Kira-kira itu. Menyambung yang tentang penyebarannya si COVID-19 ini, Dok, kita kan tahu kalau sekitar bulan Maret itu muncul kasus COVID pertama di Indonesia. Ya. Terus sekarang sampai saat ini sekitar 4 atau 5 bulan ini si virus corona ini sudah menyebar di 34 provinsi di Indonesia. Kira-kira istilahnya tuh apa sih, Dok, yang spesial dari virus corona ini sehingga dia bisa begitu cepat penyebarannya? Apa karena droplet tadi penyebarannya atau seperti apa, Dok? Ya, virus itu kan dia tidak kemana-mana. Virus itu kan nggak bisa jalan-jalan. Wong dia benda mati toh. Kalau nggak ada di dalam tubuh manusia. Yang jalan-jalan kan manusianya. Nah, dewasa ini mobilitas manusia itu begitu tingginya. Kalau Anda mau tahu, misalnya sebelum era COVID ini, per hari secara global itu ada lebih 100.000 penerbangan. Bayangkan. Dalam 1 hari ya. Dan misalnya kemudian menurut statistik, seluruh kota besar yang ada di dunia ini bisa dijangkau dalam waktu kurang dari 40 jam. Jadi Anda bisa membayangkan betapa tingginya mobilitas manusia. Dan juga di Indonesia.
Apalagi dengan adanya misalnya penerbangan murah, itu kan akan sangat membantu orang untuk mobilitas. Nah, mobilitas yang tinggi ini yang menyebabkan virusnya jadi mudah juga ikut tersebar kemana-mana. Kira-kira seperti itu. Nah, kan tadi udah dijelasin nih dok, jadi virusnya itu bisa menempel di benda. Nah, setahu saya itu kan droplet tidak semudah itu hilang, bisa bertahan di ruangan hingga berjam-jam. Nah, kalau misalnya nih dia udah menempel di permukaan benda, apakah dia masih bisa menginfeksi walaupun udah berjam-jam dok? Tergantung, saya tidak ada referensinya, meskipun saya tidak terlalu hafal ya, harus kalau diminta secara detail harus melihat referensinya lagi. Tetapi intinya tergantung kondisinya. Kalau misalnya benda itu terpapar sinar matahari langsung atau tidak di dalam ruangan, maka viabilitas virusnya menjadi lebih pendek lagi. Tapi misalnya virus itu ada di dalam ruangan, di dalam permukaan yang misalnya plastik atau kayu yang lebih ini, kemudian suhu ruangannya tidak terlalu panas, sedikit lembab, maka viabilitas virusnya menjadi lebih panjang lagi. Nah, oleh karena itu, maka sebagian besar penularan itu kan terjadi di dalam ruang juga. Karena di dalam ruang itu, ketika misalnya ada orang yang terinfeksi, kemudian menyebarkan droplet maupun mungkin ada aerosol kecil ataupun kemudian terjatuh di permukaan benda, maka dia bisa bertahan cukup lama dengan dosis yang relatif sama. Beda kalau di ruang terbuka. Secara cepat akan terdilusi oleh aliran udara. Dan kemudian ada dosis tertentu yang namanya dosis infektif agar orang bisa tertular. Itu tadi, makanya ketika ada di dalam ruangan, tertutup, aliran udara tidak terlalu ada, maka orang akan lebih mudah tertular. Karena jaraknya juga lebih dekat. Tadi kan dokter menyebutkan kalau di dalam ruangan itu tingkat viabilitas virus itu semakin tinggi ya dok. Nah, ini ada salah satu titipan pertanyaan dari warga Selomartani dok. Jadi tentang penyebaran virus corona ini saat kita berkendara di jalan. Jadi misalkan saya nih dok keluar naik motor, terus ada orang yang dia menderita virus corona atau dia membawa virus corona, dia juga mengendarai motor. Nah, saya tepat di belakangnya tuh, dok. Terus si orang yang menderita virus corona ini tiba-tiba dia bersin atau batuk. Nah, itu apakah saya juga bisa, saya beresiko untuk tertular saat kita berkendara, atau virusnya itu bisa menempel di badan kita, di sepeda motor kita, atau gimana dok itu? Ya, tergantung, sudah ada penelitian yang menunjukkan itu ya, penelitian di Belanda, tapi lebih pada orang yang berlari, orang naik sepeda, dan sebagainya. Secara umum, hukum dinamika fluida, karena udara itu kan semacam fluida juga ya, itu berlaku, dan kemudian itu bisa terpapar pada kita. Tetapi ini saya bicara secara teoritis ya, lebih pada yang lebih penting lagi kan ketika kita ada di ruang terbuka, itu pertama karena adanya sirkulasi udara yang jauh lebih besar, kemungkinan dosisnya menjadi sangat encer itu terjadi dengan cepat karena ada dilusi, ya kan? Sama seperti kalau kita membandingkan antara meneteskan tinta di mangkok dengan tinta di sungai, tentu akan cepat hilang tinta yang ada di sungai kan, karena itu cepat terdilusi. Nah, itu juga terjadi di ruang terbuka. Oleh karena itu, jarak itu juga menjadi sesuatu yang berperan di dalamnya.
kalau kita jaraknya sangat dekat, kemungkinan dosisnya masih relatif tinggi. Tapi semakin menjauh, maka dosisnya akan lebih cepat terdilusi dan kemungkinan dosis paparan kita menjadi sangat kecil di bawah level infeksinya. Secara teoritis. Berarti secara teori kalau jaraknya kita berdekatan, ada kemungkinan ya dok tertular virus itu? Jadi, karena kan ada turbulensi, dan turbulensi itu kemungkinan bisa memekatkan juga. Dan apabila turbulensinya itu tepat mengenai muka kita dan terhirup, itu kan bisa seperti itu. Terus nyambung dari pertanyaan yang virus corona itu bisa menular lewat di jalan saat kita berkendara motor. Terus timbul nih dok di pikiran masyarakat yang saat itu percaya kalau takut kalau virus corona itu masuk di daerah mereka atau perkampungan mereka, sehingga ketika setiap kendaraan masuk itu ada penyemprotan desinfektan atau ada bilik sterilisasi. Nah, itu apakah efektif, dok? Enggak. Pertama, karena di ruang terbuka, virus akan cepat mati karena sinar matahari. Ya kan? Sinar ultraviolet, sinar matahari itu akan menyebabkan virus cepat mati. Dan yang kedua, sebagian besar desinfektan itu karsinogenik bagi manusia. Sehingga kemudian menyemprot pada manusia itu berbahaya. Tapi menyemprot pada benda-benda, misalnya mobil dan sebagainya, atau bahkan jalan, atau bahkan pohon, itu sesuatu yang sia-sia. Ya kan? Yang perlu mendapatkan disinfektasi adalah permukaan benda-benda yang sering dijadikan sharing. Sharing itu maksudnya handle pintu. Kita kan sharing dengan orang banyak, toh? Ya. Atau permukaan meja, atau pintu dan sebagainya, atau tombol elevator, atau misalnya kemudian yang untuk absensi itu. Yang sekarang absensi itu, kan? Itu kan sesuatu yang kita pakai bersama dengan orang. Nah, permukaan benda-benda tersebut yang kemungkinan besar terkontaminasi dan sebaiknya mendapat desinfektasi. Tapi kalau selama benda-benda tersebut itu tidak sering digunakan bersama, ya mendesinfektasi itu menjadi menyia-nyiakan resources yang ada. Baik, dok. Nah, ini juga dok, kan kalau kita tahu sekarang kalau misalnya kita masuk di mall, masuk di ruangan, masuk di kantor atau di mana-mana kan sekarang ada pengecekan suhu. Nah, sebenarnya itu efektif nggak sih dok dalam itu supaya tidak terjadi penularan COVID ini? Bisa ya, bisa tidak. Ianya kalau memang yang datang itu adalah mereka yang punya gejala, dan gejalanya adalah panas. Karena sebagian dari orang yang terinfeksi COVID kan tidak bergejala. Ya. Itu satu. Yang kedua, juga dari sisi alatnya sendiri. Apakah alatnya itu bekerja dengan benar, dengan baik atau tidak? Saya sering menemui, bahkan kemarin ketika saya sedang demam tinggi, datang ke sebuah supermarket, ditembak dengan itu, suhunya 35 derajat. Padahal kalau suhu 35 derajat kan sudah hampir hipotermi kan. Yeah. Dan itu banyak ditemui suhu 35 derajat, 34, tapi tetap dipakai. Jadi mereka beranggapan kalau di bawah 37 itu sesuatu normal dan diperbolehkan masuk. Nah, dengan situasi seperti itu kan sebenarnya ya sama saja, toh. Jadi dua hal itu yang mempengaruhi. Apakah memang si penderita itu bergejala, dan kedua apakah memang
alatnya berfungsi normal atau tidak. Jadi dok, tadi ingin bertanya lagi yang tentang sinar matahari itu bisa membunuh virus COVID-19 tapi di benda ya dok? Iya, iya mau di mana lagi? Maksudnya kalau di tubuh manusia? Ya kalau di permukaan tubuh ya masih bisa, tapi kan tidak mungkin yang di dalam. Oh ya. Terus ini dok, akhir-akhir ini kan ada yang heboh tentang kalung yang bisa menangkal virus corona nih dok. Sudah dengar belum dok? Nah Ya, ya. itu katanya kan bahan dasarnya itu dari eukaliptus. Itu. Bahkan Ya, artis-artis Indonesia beberapa sudah ada yang memakai dok. Nah ya. itu seperti apa sih dok sebenarnya? Emang beneran bisa gitu dok? Menurut kalian gimana? Sebagai sesama orang kedokteran, ada landasan teorinya nggak untuk menggunakan itu sebagai cara melakukan pengobatan atau pencegahan? Kalau saya sendiri sih belum begitu percaya dok. Soalnya penelitiannya juga belum selesai dan masih butuh penelitian yang lebih lanjut. Seperti Betul, itu. betul. Jadi dari sisi metodologi itu juga masih belum selesai. Mereka baru menguji coba secara in vitro kan, Ya. bahwa zat aktif eukaliptus itu bisa membunuh virus. Tapi alkohol pun bisa kan? Kenapa kita menggunakan kalung alkohol misalnya? Bahkan itu sangat efektif. Jadi apakah dengan menggunakan kalung alkohol kemudian virusnya akan terbunuh? Kan tidak. Ya kan? Jadi orang bisa mengklaim sebuah produk itu terbukti efektif, bahkan misalnya dengan uji lab. Tapi kita juga perlu hati-hati melihatnya. Uji lab itu pada level mana? Pada level in vitro, apakah kemudian sudah pada uji manusia, dan seterusnya. Karena itu juga akan mempengaruhi. Tapi on top of that, sebenarnya untuk bisa bahkan sebelum uji lab seperti itu, kan kita punya semacam landasan teori bagaimana mungkin sebuah kalung itu bisa membunuh sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Kecuali misalnya, apalagi kalau itu isunya adalah zat yang seperti obat. Jadi dengan menggunakan dasar-dasar pengetahuan yang umum saja seperti itu, seharusnya kita sudah bisa dengan mudah membuat kesimpulan apakah sebuah produk itu hanya klaim semata atau memang ada potensi terapeutiknya. Kira-kira demikian. Ya, jadi sudah selesai dok pembahasan kita pada siang hari ini. Mungkin dokter ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke tim KKN kita atau ke warga di Selo Martani atau mungkin para pemirsa podcast Hello Selo ini dok. Oke, untuk para pemirsa teman KKN, warga Selo Martani, saya rasa saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa kita akan berdampingan dengan virus ini, dengan penyakit ini, dalam waktu yang cukup lama. Dan virus ini tidak akan bisa menularkan kalau kita tidak berjalan-jalan membawanya. Atau orang sakit berjalan-jalan membawanya. Oleh karena itu, hal yang paling penting bagi kita untuk tidak tertular adalah melakukan kegiatan social distancing itu. Sekarang kita mengenalnya menjadi 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Nah, seharusnya itu adalah bagian dari kebiasaan baru kita dimanapun kita berada. Jadi harapannya dengan kita menerapkan 3M tersebut, maka kita semua, teman-teman KKN, warga desa, kemudian
pemirsa podcast ini dimanapun bisa terhindar dari COVID-19 ini, entah sampai nanti kemudian vaksinnya ditemukan, atau kemudian memang sudah waktunya virus ini akan selesai dengan sendirinya. Itu dari saya, semoga sukses dengan KKN-nya, dan Terima kasih. good luck. Terima kasih Dr. Doni. Sama-sama. Hello, hello.